الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang Allah muliakan, pernahkah kalian mendengar orang berkata, kalau mau berubah nasib, rajin-rajinlah beribadah di hari Jumat, atau hari Jumat itu istimewa, banyak amalan yang bisa mengubah hidup? Sebenarnya, hari Jumat memang memiliki keistimewaan khusus dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, sebaik-baik hari yang mataharinya terbit di atasnya adalah hari Jumat. Pada hari itu, Adam diciptakan. Pada hari itu, dia dimasukkan ke surga. Dan pada hari itu pula, dia dikeluarkan dari surga. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas 7 amalan hari Jumat yang konon katanya bisa mengubah nasib. Tapi ingat, kita akan bahas berdasarkan Al-Quran dan hadis sahihnya. Karena dalam Islam, kita harus hati-hati membedakan antara amalan yang memang disunnahkan dengan kepercayaan yang tidak berdasar. Sebelum kita mulai, saya mau kasih tahu dulu kalian bahwa 7 amalan yang akan kita bahas ini bukan sekedar ritual belaka. Ini adalah amalan yang jika dilakukan dengan niat yang benar dan istiqomah, bisa menjadi wasilah atau perantaraan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi, apakah benar bisa mengubah nasib? Mari kita telusuri satu persatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Salat Jumat bukan hanya sekedar kewajiban belaka, tapi juga memiliki hikmah yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur, maka Allah akan menutup hatinya. Coba bayangkan wahai saudaraku, dalam salat Jumat kita berkumpul dengan sesama muslim, mendengarkan khutbah yang berisi nasihat dan peringatan, kemudian salat berjamaah. Ini adalah momen untuk merenung, introspeksi, dan mendapat pencerahan spiritual yang bisa memengaruhi keputusan-keputusan dalam hidup kita. Ada kisah seorang pengusaha bernama Ahmad di Jakarta. Dulunya, dia sering skip salat Jumat karena sibuk bisnis. Usahanya stagnan, bahkan sering rugi. Dia merasa stres dan kehilangan arah. Suatu hari, dia bertemu dengan ustadz yang menasihatinya untuk kembali istiqomah sholat Jumat. Setelah istiqomah sholat Jumat, Ahmad merasa ada perubahan besar dalam hidupnya. Bukan hanya ketenangan batin saja, tapi juga kejelasan dalam mengambil keputusan bisnis. Dia mulai networking dengan sesama pengusaha muslim yang bertemu di masjid. Perlahan, usahanya mulai berkembang. Bukan karena magic, tapi karena salat Jumat memberinya wadah untuk merenung, berdoa, dan mendapat pencerahan dari khutbah-khutbah yang sangat inspiratif. Jadi, bagaimana salat Jumat bisa mengubah nasib? Bukan dalam antrian mistis, tapi karena salat Jumat memberikan kita waktu untuk pause, refleks, dan reconnect dengan Allah. Ini membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik lagi dalam hidup kita. Adapun yang kedua adalah membaca surah Al-Kahfi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya baginya di antara 2 Jumat. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya sampai hari Jumat berikutnya. Surah Al-Kahfi adalah surah ke-18 dalam Al-Quran yang terdiri dari 110 ayat. Surah ini mengandung 4 kisah besar
yang penuh hikmah. Kisah Ashabul Kahfi tentang keimanan dan keteguhan. Kisah pemilik 2 kebun tentang kesombongan dan syukur. Kisah Nabi Musa alaihissalam dan Khidir tentang sabar dan hikmah, serta kisah Zulkarnain tentang keadilan dan perlindungan. Setiap kisah dalam surah ini mengajarkan kita tentang nilai-nilai fundamental, ketakwaan, kesabaran, kerendahan hati, dan kebijaksanaan. Bukan kebetulan jika Rasulullah SAW menyunnahkan kita membaca surah ini di setiap hari Jumat. Adapun kisah nyata tentang surah Al-Kahfi, seorang ibu rumah tangga bernama Siti di Surabaya bercerita pengalamannya. Setiap Jumat, dia rutin membaca surah Al-Kahfi sambil menunggu suami salat Jumat. Awalnya, dia hanya membaca tanpa memahami. Tapi lama-kelamaan, dia mulai mencari tahu arti dari surah itu. Dia merasa bacaan ini memberikan ketenangan jiwa dan solusi atas masalah rumah tangga. Suatu hari, ketika menghadapi masalah keuangan yang sangat serius, dia terinspirasi kisah pemilik 2 kebun dalam surah Al-Kahfi. Kisah ini mengajarkan tentang tidak sombong dengan kekayaan dan selalu bersyukur atas rizki dari Allah. Inspirasi ini membantunya mengambil keputusan bijak dalam mengelola keuangan keluarga. Dia mulai hidup sederhana, menghindari konsumtif, dan mengajarkan anak-anaknya untuk tetap bersyukur. Hasilnya, keluarganya menjadi lebih harmonis dan keuangan mereka berangsur membaik. Adapun hikmah dari cerita ini adalah cahaya yang dimaksud dalam hadis bukan hanya cahaya literal, tapi juga cahaya hikmah dan petunjuk yang kita dapatkan dari kisah-kisah dalam surat Al-Kahfi. Yang ketiga, berdoa di waktu mustajab. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, pada hari Jumat ada suatu waktu jika seorang muslim berdoa pada waktu itu, niscaya Allah akan mengabulkan doanya. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW juga bersabda, carilah waktu mustajab pada hari Jumat, yaitu antara imam naik mimbar sampai salat selesai. Para ulama berbeda pendapat tentang waktu mustajab ini. Ada beberapa pendapat yang kuat. Yang pertama, antara duduknya imam di mimbar hingga selesai salat Jumat. Kedua, antara asar hingga maghrib. Dan ketiga, saat turunnya hujan pada hari Jumat. Yang perlu kita pahami adalah bahwa mustajab di sini tidak berarti doa pasti dikabulkan secara instan seperti sulap. Tapi waktu ini memiliki keistimewaan khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa bisa dikabulkan dengan 3 cara: dikabulkan sesuai permintaan, diganti dengan yang lebih baik, atau dosa-dosa kita diampuni. Rasulullah SAW mengajarkan kita adab dalam berdoa yang benar, mulai dengan memuji Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi, lalu baru memohon kepada Allah, dan diakhiri dengan salawat lagi. Jangan lupa berdoa dengan penuh khusyuk dan yakin akan dikabulkan. Adapun kisah nyata, Mas Budi, seorang karyawan di Bandung, memiliki kebiasaan unik. Setiap selesai salat Jumat, dia tidak langsung pulang. Dia tetap duduk di masjid untuk berdoa dengan khusyuk. Dia tidak meminta hal yang muluk-muluk, hanya meminta petunjuk Allah dalam hidup, kesehatan keluarga, rezeki yang halal, dan kemudahan dalam segala urusan. Suatu Jumat, setelah berdoa dengan khusyuk seperti biasa, dia berjalan keluar masjid dan bertemu dengan teman lama yang kebetulan lewat. Teman ini menawarkan pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih besar. Kebetulan, mungkin saja. Tapi dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur segala urusan hambanya, termasuk pertemuannya dengan kawan lamanya tersebut. Yang sangat menarik, Budi bercerita bahwa dia tidak pernah meminta pekerjaan baru dalam doanya, tapi dia selalu meminta petunjuk dan kemudahan dari Allah. Dan Allah memberikan kemudahan melalui cara yang tidak pernah dia duga. Inilah keajaiban doa. Kita meminta satu hal, tapi Allah bisa memberikan yang lebih baik dari yang kita minta.
kuncinya adalah konsisten, ikhlas, dan yakin bahwa Allah Maha mendengar. Yang keempat adalah bersalawat kepada Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Perbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jumat, karena salawat kalian disampaikan kepadaku." Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh An-Nasai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali." Salawat bukan hanya sekedar ritual atau mantra, tapi ungkapan cinta dan penghormatan yang mendalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berfirman dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 56, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya." Ada banyak bentuk salawat yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling populer adalah salawat Ibrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Salawat memiliki banyak manfaat spiritual, membersihkan hati dari penyakit-penyakit seperti sombong, dengki, dan benci. Salawat juga bisa mendekatkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meningkatkan kecintaan kita kepada beliau. Kisah nyata, Ustadz Hasan dari Medan bercerita tentang pengalaman pribadinya yang sangat mengharukan. Beberapa tahun lalu, keluarganya mengalami masalah yang sangat rumit. Istri dan anak-anaknya tidak akur, bisnis madrasahnya bangkrut, dan dia merasa sangat terpuruk. Seorang ustadz senior menasihatinya untuk istiqomah bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Jumat, dia rutin bersalawat 1000 kali dengan penuh khusyuk. Dia melakukannya bukan karena percaya pada kekuatan angka, tapi karena ingin mendekatkan diri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlahan tapi pasti, hatinya mulai tenang. Dia mendapat inspirasi untuk menyelesaikan masalah keluarga dengan cara yang bijak dan sabar, seperti yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mulai memperbaiki komunikasi dengan istri dan anak-anaknya. Bisnis madrasahnya juga berangsur membaik karena dia kembali fokus dengan hati yang tenang. Ustadz Hasan menegaskan bahwa salawat bukan mantra ajaib, tapi cara untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima adalah membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 82, "Dan kami turunkan Al-Quran sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, "Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat." Membaca Al-Quran di hari Jumat memiliki keutamaan yang sangat khusus, bukan hanya karena pahalanya yang berlipat, tapi juga karena Al-Quran adalah petunjuk hidup yang bisa memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang kita hadapi. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dipahami, dihayati, dan diamalkan. Setiap ayat mengandung hikmah yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa tips untuk memaksimalkan membaca Al-Quran di hari Jumat. Pertama, baca dengan tartil atau pelan-pelan sambil merenungkan artinya. Kedua, pilih waktu yang tenang, misalnya sebelum salat Jumat. Ketiga, baca dengan keadaan suci dan menghadap kiblat jika memungkinkan. Kisah nyatanya, Mbak Fatimah, seorang guru SD di Yogyakarta, memiliki kebiasaan membaca Al-Quran setiap Jumat pagi sebelum berangkat mengajar. Ia memilih waktu setelah salat subuh karena suasananya masih tenang dan hati masih bersih. Suatu hari, dia menghadapi masalah besar di sekolah. Ada beberapa siswa yang sangat sulit diatur, nakal, dan mengganggu proses pembelajaran. Mbak Fatimah merasa frustasi dan tidak tahu harus berbuat apa.
Pada suatu Jumat, saat sedang membaca Al-Quran, dia sampai pada Quran Surah Luqman ayat 12-19 yang menceritakan tentang cara Luqman mendidik anaknya. Ayat-ayat ini memberikan inspirasi besar baginya tentang cara mendidik dengan sabar, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Mbak Fatimah mulai menerapkan metode Luqman dalam mengajar. Dia lebih sabar, memberikan nasihat dengan cara yang lembut tapi tegas, dan selalu memberikan teladan yang baik. Hasilnya luar biasa. Siswa-siswa yang tadinya nakal mulai berubah. Mereka menjadi lebih menghormati guru dan juga teman-temannya. Mbak Fatimah bercerita bahwa Al-Quran benar-benar menjadi penyembuh bagi masalahnya. Yang keenam adalah bersedekah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, sedekah tidak akan mengurangi harta dan Allah akan menambah kemuliaan bagi seorang hamba yang memaafkan, dan barang siapa yang merendahkan diri karena Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Bersedekah di hari Jumat memiliki keutamaan yang sangat khusus, bukan hanya karena pahala yang berlipat, tapi juga karena sedekah adalah bentuk kepedulian sosial yang sangat ditekankan dalam Islam. Yang perlu dipahami adalah bahwa sedekah tidak harus berupa uang atau barang mahal. Rasulullah SAW juga bersabda, senyuman kepada saudaramu adalah sedekah, menyingkirkan duri dari jalan adalah sedekah, memberi minum kepada yang haus adalah sedekah. Ada banyak jenis sedekah yang bisa kita lakukan di hari Jumat. Sedekah uang kepada fakir miskin, sedekah makanan kepada yang membutuhkan, sedekah ilmu dengan mengajar, sedekah tenaga dengan membantu orang lain, bahkan sedekah senyuman kepada sesama. Yang ketujuh adalah zikir dan tasbih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, dunia ini terkutuk, dan terkutuk pula apa yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah dan yang berkaitan dengannya. Zikir dan tasbih di hari Jumat memiliki keutamaan yang sangat khusus. Zikir adalah cara untuk selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan, sedangkan tasbih adalah cara untuk mensucikan Allah dari segala kekurangan. Ada banyak bentuk zikir yang bisa kita lakukan. Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Dan istighfar, astaghfirullah. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berzikir setelah sholat, sebelum tidur, setelah bangun tidur, dan di berbagai waktu lainnya. Khusus di hari Jumat, zikir memiliki keutamaan yang lebih besar. Jadi, apakah 7 amalan ini benar-benar bisa mengubah nasib? Jawabannya, iya. Karena amalan-amalan ini memang disunahkan dalam Islam dan memiliki keutamaan khusus berdasarkan Al-Quran dan hadis sahih. Ingat, mengubah nasib dalam Islam adalah kombinasi antara usaha, doa, dan tawakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Amalan-amalan hari Jumat ini bukan jaminan instan sukses atau keajaiban duniawi, tapi amalan ini adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keberkahan, ketenangan hati, dan petunjuk dalam mengambil keputusan hidup. Jadi, yuk kita amalkan 7 amalan hari Jumat ini dengan niat yang benar, bukan karena ingin kaya mendadak atau berubah nasib secara instan, tapi karena ingin mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita tentang amalan-amalan sunnah di hari Jumat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten Islami lainnya. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.